Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sebuah konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Jadi pada demokrasi ini peran negara sangat terbatas, lebih mengutamakan kebebasan individu. Ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan parlementer, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. 2. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, presiden hanya simbol, karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. 3. Menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 digunakan sejak 17 Agustus 1950 setelah RIAS dibubarkan. 4. Perekonomian belum membaik, dampak dari revolusi kemerdekaan dan hutang KMB yang dimana di dalam KMB terdapat poin, Indonesia menanggung semua hutang Hindia Belanda dipikul oleh RIS. 5. Jatuh bangunnya Perdana Menteri Kabinet Pemerintahan, karena mosi tidak percaya. Kabinet Natsir, dengan Partai Masyumi, menjabat dari 6 September 1950 sampai 21 April 1951, peristiwa penting yang terjadi yakni Indonesia masuk PBB, penyebab lengser, yang pertama gagal merebut Irian Barat. Kabinet Natsir tidak berhasil menjalankan salah satu program kerjanya yakni memperjuangkan penyelesaian Irian Barat, yang kedua mosi Hadikusumo. 2. Kabinet Sukiman, dengan Partai, Koalisi PNI, dan Masyumi, menjabat dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952, peristiwa penting, penandatanganan MSA atau Mutual Security Act, penyebab lengser. Sukiman dianggap mengkhianati politik bebas aktif karena Indonesia bekerja sama dengan Amerika dengan menandatangani MSA yakni kerjasama yang saling menguntungkan di bidang keamanan. 3. Kabinet Wilopo, menjabat dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Termasuk Kabinet Zaken yakni kabinet yang para jajarannya diisi oleh para tokoh yang ahli pada bidangnya. Peristiwa penting yakni peristiwa 17 Oktober 1952 TNI menuntut parlemen bubar, jadi KSAD di depan istana dengan membawa alat tempur, ingin menembak. Menuntut parlemen dibubarkan karena TNI menganggap parlemen tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hanya berebut kekuasaan. Saat itu KSAD dipimpin oleh Nasution. Penyebab lengser yakni peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada 16 Maret 1953, saat Kabinet Wilopo sedang berjalan. Konflik yang terjadi yakni sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintahan dan para penggarap liar atau ilegal. Peristiwa Tanjung Morawa disebabkan oleh adanya pertikaian antara polisi dengan penduduk Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Insiden Tanjung Morawa menjatuhkan kurang lebih 20 korban, di mana 5 di antaranya meninggal dunia. 4. Kabinet Ali Sastro Amidjojo I, dengan Partai, Koalisi PNI, dan NU, menjabat dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, peristiwa penting, diadakannya KA. KA diadakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuan diadakannya KA yakni mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Penyebab lengser, NU dan partai lain menarik dukungannya. Perdana Menteri Ali dianggap gagal menyelesaikan konflik di pucuk pimpinan KSAD. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan Partai, Masyumi, menjabat dari 12 Agustus 1955, 3 Maret 1956, peristiwa penting, penyelenggaraan pemilu 1955, dilakukan dalam 2 tahap, tanggal 29 September 1955, untuk memilih DPR, tanggal 15 Desember 1955, untuk memilih konstituante. Pada pemilihan DPR terdapat 4 partai yang menang, peringkat pertama PNI, kedua Masyumi, ketiga NU dan terakhir PKI. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember memilih Dewan Konstituante untuk membentuk UUD baru mengganti UUD 1950. Penyebab lengser, menyerahkan mandat setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, dengan Partai, Koalisi PNI,
Masyumi, dan NU, menjabat dari 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Peristiwa penting, pembatalan KMB, penyebab lengser, timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI dalam kabinet. 7. Kabinet Juanda, berlangsung dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959, peristiwa penting. Pertama, munculnya konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno pada peringatan Sumpah Pemuda. Kedua, peristiwa Cikini. Ketiga, pemberontakan PRRI, Permesta. Keempat, deklarasi Juanda. Penyebab lengser, pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal. Dampak positif demokrasi liberal antara lain, 1. Adanya kebebasan berdemokrasi, 2. Hak pribadi dilindungi, 3. Majunya industri dan sektor swasta yang bersifat demokratis. Dampak negatif demokrasi liberal antara lain, 1. Tingginya tingkat kesenjangan sosial, 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, 3. Kondisi pemerintahan negara tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk dapat berekspresi, menyampaikan aspirasi tanpa ada halangan dari pihak manapun. Namun pada demokrasi ini terdapat kekurangan, yakni sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik dikarenakan satu pihak dengan pihak lain saling menjatuhkan untuk mendapatkan kekuasaan. Terima kasih.